bagi seorang wanita. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia terlahir ke dunia ini sebagai seorang pemimpin. Dan ketika sudah sampai usia balik, diamanahi oleh Allah. Dan ketika sudah sampai usia balik, diamanahi oleh Allah untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Karena pada waktu itu sudah terbebani agama secara penuh yang sebelumnya dibebankan pada orang tuanya. Dari itu, pada hakikatnya semua manusia yang lahir ke dunia ini adalah pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri, memanajemenkan hatinya. Karena tugas seorang pemimpin adalah manajemen. Pemimpin nafs atau jiwa, pemimpin hati atau kalbi, itu mengendalikan hawa nafsu agar pemimpin tersebut dapat menguasai hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang menguasai pemimpin. Dan pemimpin diri atau nafs merupakan tindakan awal yang harus dilalui oleh seorang pemimpin, yaitu memimpin dirinya sendiri menuju kesempurnaan jiwa sebelum memimpin yang lainnya. Dan di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kita semua ini adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Masyarul muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, seorang suami adalah yang berhak menguasai keluarganya. Dialah seorang mahkota dalam sebuah bahtera yang ingin pelayarannya berakhir dengan selamat sampai tujuan. Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki atau suami adalah pelindung bagi wanita atau istri. Karena Allah telah memberikan laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka daripada sebagian yang lain. Dan karena mereka telah memberikan nafkah daripada hartanya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa laki-lakilah yang melindungi wanita, karena bahwa laki-lakilah yang seharusnya melindungi wanita. Mereka sebagai hakim bagi mereka, dan laki-laki pula yang meluruskan wanita apabila mereka menyimpang dari kesalahan, menyimpang dari kebenaran. Maka disebab itu, bagi seorang pemimpin, jika kaum wanita melakukan kesalahan, bimbinglah mereka dengan baik, nasihatilah mereka dengan cara yang lembut. Karena Allah tidak menciptakan wanita dari baja. Kalau diciptakan dari baja, dia akan meleleh. Allah tidak menciptakan wanita dari batu. Karena kalau diciptakan dari batu, dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Dan Allah tidak pula menciptakan wanita dari tulang kaki untuk direndahkan dan diremehkan. Kenapa? Karena tugas wanita yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping laki-laki, yang dekat dengan dada dan hati. Untuk apa
yaitu untuk dijaga dan dilindungi. Maka coba kenali wanita. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok tidak akan dapat dirubah. Rasulullah mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah, tidak akan lurus. Dan jika engkau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus bagaimana? Jagalah wanita-wanita itu. Ini wasiat dari Nabi, dari seorang ayah yang memiliki putri bernama Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Zainab. Subhanallah, ini wasiat Nabi, jagalah perempuan. Kita sekarang sudah tahu wanita itu bengkok. Maaf ya ibu-ibu, ibu mungkin kurang setuju, tapi inilah tabiat, inilah kodratnya. Allah telah menciptakan wanita dari tulang rusuk, dan materi penciptanya tidak akan berubah, tetap bengkok. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad? Maka kau bersenang-senanglah, berlemah lembutlah kepada istrimu. Kau akan hidup bersama dia, akan hidup dengan syarat. Seakan-akan dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, tidak akan bisa bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan syarat saddah, menghadapi wanita. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Allah mengatakan bahwa laki-laki punya tugas dalam rumah tangganya, yaitu sebagai istrinya. Yang padahal yang seharusnya menjadi penegak dalam rumah tangga adalah suami. Banyak cerita ketika seorang istri mau berhijab terhalang oleh suaminya, ketika istri mau bersedekah terhalang oleh suaminya, ketika istri mau membangun rumah tangga yang harmonis, yang anak-anaknya semuanya belajar mengaji, terhalang oleh suaminya. Dan banyak lagi keluhan dan curhatan dari perempuan yang ingin menegakkan agama Allah tapi terlarang oleh suaminya. Kenapa? Karena suami tersebut tidak begitu paham tentang kewajibannya yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bahkan banyak dari suami-suami yang membenturkan dua hal yang baik, yang kadang-kadang hanya mengambil dari satu hadis dan mengabaikan hadis yang lain. Padahal dalam hukum fikih tidak dibolehkan menyimpulkan satu masalah hanya dari satu hadis saja. Dan di antara yang sering dibenturkan, misalnya tidak boleh seorang istri keluar rumah, bahkan sampai menjenguk orang tuanya yang sakit tanpa izin dari suami. Ini menjadi semacam senjata bagi suami untuk melarang istrinya beraktivitas yang terkadang positif, bahkan termasuk melarang istrinya bersilaturahmi kepada keluarga. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Maka dari itu, marilah kita belajar bersama-sama, terutama bagi seluruh kaum muslimin yang menjadi atau akan menjadi seorang ayah atau suami dalam keluarganya. Bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang fungsionalis dakwah, fungsionalis risalah, yang menegakkan agama Allah di dalam keluarganya. Bukan hanya sebuah struktur atau label bahwa laki-laki adalah qawwam atas perempuan, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, tapi itu hanyalah jabatan. Tapi kalau kita memaknainya
berfungsi bahwa kaum itu bukanlah sebuah label ataupun sebuah simbol, tapi kaum itu adalah tugas dan amanah. Bahwa laki-laki lah yang berkewajiban, menegakkan agama Allah di dalam keluarganya. Jadi intinya adalah seorang laki punya tugas dalam rumah tangganya, yaitu sebagai qawwam, penegak syariat Allah di dalam keluarganya. Begitu juga tentang menegakkan hukum syariat dalam rumah tangganya, hukum pribadi. Suamilah yang berkewajiban, bukan hanya termasuk memperhatikan ketika istrinya keluar rumah, apakah hijab istrinya sudah menutupi aurat atau tidak. Bukan hanya memperhatikan ketika istrinya, istri saya cantik atau tidak, mungkin istrinya langsing atau gemuk dan seterusnya. Seharusnya suami juga memperhatikan hijabnya seorang istri, karena itu termasuk qawwam dalam syariat. Begitu juga untuk anak perempuannya, belajar apa di sekolah, belajar ngaji, sudah bisa baca Al-Quran apa belum, apa surah-surah pilihan minimal. Suami yang memprogram, walaupun yang menjalankan tugas harus bersama-sama. Tapi yang berkewajiban menegakkannya adalah seorang suami. Dan tugas wanita yang pertama yang Allah sebutkan adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga. Jadi jangan biarkan dalam hal ini istri justru membina laki-laki. Istri justru menegakkan agama untuk laki-laki dalam rumah tangganya. Jadi sebagai seorang pemimpin yang baik, bimbinglah wanita dengan cara yang benar-benar, nasihatilah dia dengan cara yang lembut, bukan malah sebaliknya, menjadikan wanita sebagai sarana kesenangan saja, menjadikan wanita sebagai sesuatu yang bisa diinjak-injak harga dirinya. Dari Hasan Al-Basri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nasihatilah istrimu, karena dia tidak kuat apa-apa terhadap dirinya. Kalian mengambil mereka atas amanat Allah dan menghalalkan mereka atas nama kalimatnya pula.